Halo semua sahabat Suara Rakyat 62. Di video ini saya akan men-share ke kalian apa sebenarnya permasalahan antara Israel dan Iran sampai mengalami konflik seperti ini. Nah, di video ini kita akan membahas itu dan kita akan mencari informasi seperti apa permasalahan mereka sehingga si Israel ini menyerang Iran. Dengan begitu konflik ini bisa terjadi. Untuk itu silakan simak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti yang teman-teman lihat pada layar ini kondisi antara wilayah Israel dan Iran ya, masih dalam situasi konflik seperti ini, dan kita bisa lihat ketegangan antara negara ini saling serang ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat apa sebenarnya permasalahan dari kedua negara ini sehingga mereka saling konflik atau saling serang. Nah, oke, kita akan bahas ya. Oke, seperti yang dilansir di bbc.com, bagaimana ditulis bahwa bagaimana awal pertikaian Iran Israel dan kemana arahnya. Nah, di sini pertikaian Israel dan Iran terus berlanjut sejak Israel menyerang fasilitas nuklir dan militer Iran pada Jumat 13 bulan 6 ya, Juni, yang kemudian dibalas Iran dengan serangan udara ke wilayah Israel. Nah, ini awal mula mereka saling serang. Menurut Kementerian Kesehatan Iran, lebih dari 220 orang tewas akibat serangan Israel. Nah, sementara itu Israel mengatakan serangan Iran telah menewaskan 24 orang. Nah, ketika saling serang mereka masing-masing mengatakan bahwa ada sekian jiwa yang tewas atau mati dalam konflik tersebut. Nah, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mempertimbangkan kemungkinan bergabung dengan Israel untuk menyerang lokasi fasilitas nuklir Iran. Nah, di sini Israel tiba-tiba ingin ikut juga di Israel untuk menyerang Iran. Nah, kita belum tahu apa sebenarnya permasalahan kedua negara ini sampai Presiden Amerika Serikat itu terlibat di dalamnya. Oke, kita baca lagi. Israel meluncurkan operasi Rising Lion dengan Iran membalas. Nah, pada Kamis 12 Juni, pasukan pertahanan Israel IDF menyampaikan kepada penduduk distrik 18 Teheran, termasuk yang berada di bangunan militer dan lingkungan perumahan untuk mengungsi. Nah, di sini Israel sudah menginformasikan kepada penduduknya bahwa akan ada pengungsian seperti itu. Kemudian serangan tersebut menghantam kawasan permukiman di Teheran, sebagaimana dilaporkan stasiun televisi pemerintah Iran. Oke, jurnalis BBC tidak dapat melaporkan dari dalam Iran karena terdapat pembatasan oleh pemerintah negara tersebut, sehingga sulit untuk menilai dampak kerusakan dari serangan Israel. Nah, jadi Iran ini menutup ya untuk semua jurnalistik atau siapapun itu untuk masuk dalam karena atau melihat dampak dari serangan Israel tersebut. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya gambar ini, di mana serangan Iran dan Israel itu serangan periode 24 jam itu seperti ini ya. Sebagian besar Iran seperti ini dan Israel kemudian lebih dari 100 gempuran di Israel. Jadi memang Israel itu menyerang full ke Iran seperti itu. Oke, kemudian gempuran Israel ke fasilitas nuklir Natanz sekitar 225 km di selatan Teheran menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukan pertahanan Israel. Nah, kemudian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan operasi Rising Lion menyasar jantung program nuklir Iran. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita baca ini berarti ada kemungkinan ya Iran lagi sedang membangun nuklir. Nah, sampai Israel ini menyerang sekitaran proses pengembangan nuklir tersebut. Nah, di sini dikatakan jika tidak dihentikan, Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak dihentikan, Iran dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ucap Perdana Menteri Israel Netanyahu. Iran berkeras bahwa program nuklirnya bersifat damai. Nah, seperti itu. Jadi, setelah kita membaca dari artikel bbc.com ini, ternyata
Iran itu sedang mengembangkan senjata nuklirnya atau memproduksi senjata nuklirnya, sampai-sampai ya, Israel melakukan penyerangan di sekitaran jantung program nuklir tersebut. Oke, kita baca lagi di sini ya, di sindonews.com. Nah, mengapa Iran dan Israel perang? Ini alasan lengkapnya. Oke, pertama, Israel mengklaim serangan tersebut sebagai preemptive strike untuk menghancurkan kemampuan program nuklir Iran serta menghentikan negara itu mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini tujuan utama dari Israel tersebut. Kemudian kedua, Iran telah memperkaya uranium hingga kemurnian 60% untuk membuat senjata nuklir. Diperlukan uranium yang diperkaya hingga 90%. Pengayaan uranium Iran yang cepat ini menjadikan dalil Israel meluncurkan serangan karena khawatir Iran membuat senjata nuklir. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita semua sudah paham kan, ternyata Israel itu ada maksud ya menyerang Iran karena ya itu yang kita ketahui, ternyata Iran ini memproduksi senjata nuklir dan sudah di informasikan juga bahwa kemurniannya itu sudah 60%. Nah, kemudian konflik ini merupakan puncak dari perang bayangan, mengingat Israel selama ini melakukan operasi intelijen dan serangan terbatas terhadap Iran atau target Iran di kawasan Timur Tengah, termasuk Suriah dan Lebanon. Nah, ketegangan memuncak pasca Hamas yang diklaim rezim Zionis dengan dukungan Iran menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 sehingga mempengaruhi rantai aksi dan reaksi di kawasan Timur Tengah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat jelas ya bahwa ternyata Israel menyerang itu karena khawatir akan senjata nuklir Iran tersebut ketika sudah rampung sampai 90%. Itu sangat membahayakan. Akhirnya di situ juga si Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu ikut di dalamnya untuk menghancurkan tempat-tempat pengembangan atau pembuatan senjata nuklir Iran tersebut. Intercepted. Nah, kita In lihat ya Haifa, there were situasi-situasi no terkini warning di sirens Iran before a dan bahkan missile Israel slammed into this pasca building, konflik reducing it to rubble. And in central Tel Aviv, the blast devastated a huge residential neighborhood. The scene has been. Ini kondisi di Tel Aviv ya, masih saling serang ya teman-teman, seperti ini.